Jadi sering banget hubungan seksnya jadi tidak sehat karena perkara stigma tunggu-tungguan ini gitu. Sedangkan ini kita ngomongin sama sesama manusia gitu ya, partner kita. Belum tentu mereka selalu in the mood. Ternyata laki-laki ini tuh suka wanita atau perempuan yang take the lead, yang memulai inisiatif, karena menurut mereka itu lebih seksi. Salah satu kemungkinannya kan ditolak. It doesn't define your worth juga gitu. Halo, selamat datang di Ladies Talk, program bincang seru soal perempuan yang dipersembahkan oleh Kumparan Woman bersama aku Fitria Sofiani, Chief of Kumparan Woman. Sebelum mulai, aku mau info dulu kalau proses syuting hari ini sudah menerapkan prokes atau protokol kesehatan yang berlaku. Aku dan tim yang bertugas sudah melakukan swab dengan hasil negatif, ruangan dan peralatan sudah disterilisasi, dan yang pasti kita saling jaga jarak. Karena itu aku izin untuk tidak memakai masker, tapi jangan khawatir bahwa semua kru Kumparan yang bertugas hari ini mengenakan masker. Nah, tentunya Ladies Talk selalu membahas hal menarik dan relate dengan isu yang dihadapi perempuan. Dan episode kali ini kita akan mengangkat tema Break the Bias, Lead in Love bersama Durex. Karena udah bukan zamannya lagi tunggu-tungguan, apalagi kode-kodean, terutama buat para perempuan, it's time for women to make the first move and take the lead. Take charge and level up intimasi kamu dengan Durex Performa yang memberikan sensasi tahan lama bareng pasangan. Nah, aku yakin nih kalau sudah mendengar Durex, ladies semua pasti pada tahu bahasan spesifik kita hari ini. Yes, kita akan bahas soal relationship, hubungan seksual, dan juga kesehatan reproduksi. Judulnya juga menarik, ada kata lead in love. Why? Kenapa sih kita pakai dan angkat tema ini? Jadi memang kalau kita lihat bahwa perempuan Indonesia sekarang ini makin keren, makin hebat, dan semakin aware serta mendukung konsep women empowerment dan kesetaraan gender. Kita juga lihat banyak perempuan Indonesia yang sudah duduk di posisi leader, baik di korporasi ataupun bahkan memiliki bisnis sendiri. Walaupun ya pasti angkanya mesti kita harus push lagi gitu. Namun sayangnya meskipun banyak perempuan Indonesia yang sudah menjadi leader di luar gitu ya, di karir dan di bisnis, but when it comes to personal relationship masih banyak juga nih, mau nggak mau kita akui ya, bahwa kita selalu merasa bahwa yang lead itu adalah laki-laki. Itu adalah tugasnya laki-laki. Jadi kita masih sifatnya menunggu. Dan itu nggak cuma soal urusan bercinta. Ketika pacaran ya kita pasti mengalami juga ketika pacaran waktu itu yang PDKT itu kita merasa ntar aja deh, pasti dia aja yang PDKT, aku nggak usah deh, gengsi, nggak enak ntar dibilang macam-macam gitu ya. Nah ketika udah pacaran juga sama gitu ya, ketika kita ingin melangkah ke hubungan yang lebih serius, ke pernikahan, kita juga selalu menunggu dan beranggapan bahwa yang melakukan lamaran itu adalah laki-laki gitu. Jarang banget nih perempuan yang melamar duluan, padahal kalau kita berani untuk melamar duluan itu keren banget gitu ya, itu benar-benar take the lead, kita nggak cuma menunggu tapi we know what we want dan kita melakukan inisiatif. Lalu kemudian ketika kita sudah menikah juga sama gitu ya, ketika urusan bercinta, urusan hubungan seks bersama pasangan, kita juga masih cenderung untuk selalu menunggu inisiatif dari suami gitu ya, dan jarang banget dari kita yang berani untuk dan percaya diri untuk melakukan inisiatif. Nah, kira-kira kenapa sih hal ini terjadi? Kenapa kita di zaman kita sudah benar-benar sering banget menggaungkan women empowerment, kesetaraan, tapi kita belum menerapkan hal itu dalam kehidupan seksual kita, dalam kehidupan asmara kita gitu ya? Apa yang menjadi penyebab hal itu dan apa sih dampaknya buat perempuan itu sendiri dan juga buat relationship? Nah, hal ini akan aku bahas hari ini bersama 3 narasumber hebat, 3 ladies hebat, dan juga pastinya para leader perempuan, lady boss. Yang pertama adalah Ines Kristanti, seorang clinical psychologist yang pasti teman-teman udah akrab juga nih dengan Mbak Ines ya, yang sering sharing konten-konten seputar edukasi seksual. Kemudian ada juga Mbak Sharena Delon, seorang digital creator yang juga pasti banyak banget followernya karena selalu sharing konten-konten menarik soal family, soal hubungan, soal pasangan. Itu menurutku konten yang sangat positif sekali, bisa jadi contoh buat teman-teman juga. Dan kemudian terakhir ada Mbak Maria Tania, yang merupakan brand manager Durex. Hari ini sudah ready semua untuk ngobrol dengan lady semua. Apa kabar nih Mbak Maria, Mbak Ines, Rina? Apa kabar semuanya? Aku baik-baik aja. Halo Mbak Fitria, Mbak Tania, Mbak Ines. Halo semuanya. Halo. Kita langsung ya, we take the lead nih untuk obrolan ini. Pertama nih langsung
kita tadi udah ngobrol bahwa ternyata di hari gini nih, di saat kita sudah kita selalu ngomongin tentang we want to be equal gitu ya, we want to be a leader. Tapi basically perempuan itu kalau urusan asmara masih pasif. Nah, aku pengen nanya nih, terutama ke Ines dulu sama Mbak Sharina ya, yang sering banget nih mungkin sharing dengan teman-teman, dengan audiens, yang mungkin juga udah melihat nih, mungkin mereka udah sering juga ya sharing dengan Ines dan juga Sharina. Apa sih kira-kira ya yang menyebabkan kondisi ini? Kenapa ada anggapan bahwa perempuan itu kalau untuk urusan asmara kita lebih pasif nih? Silakan mungkin Ines dulu. Halo Mbak Fitri, apa kabar? Aku pengen nyapa dulu. Halo, ketemu lagi ya. Iya, kita ketemu lagi. Iya, Mbak Fitri ya. Tadi aku dengerin pembukaan Mbak Fitri ya. Iya, setuju banget gitu. Karena memang kita gini ya, sebagai perempuan mungkin di dunia pekerjaan, ketika berkarir, wah jadi lady boss tuh katanya tadi ya kan, sudah berani untuk speak up gitu. Tetapi kadang-kadang kalau misalkan urusan percintaan, urusan sama pasangan, kadang-kadang aduh masih gak enak gitu kan. Karena mungkin nih Mbak, kita juga disosialisasikan ya sebagai perempuan itu tuh peran kamu tuh emang nunggu gitu, nggak pantas lah kalau misalkan perempuan itu terlalu dalam tanda kutip agresif katanya gitu, sehingga disosialisasikan seperti itu. Laki tuh yang ngejer, laki tuh yang memang memulai gitu. Kalau perempuan memulai kurang pantas gitu. Bahkan waktu itu aku juga sempat ngobrol-ngobrol gitu loh sama followers aku. Walaupun mereka beberapa ngerasa, ya nggak apa-apa juga sih perempuan take the lead di dalam percintaan, tapi ada yang buat mereka tetaplah pantasnya laki aja gitu. Karena memang mungkin itu sudah mengakar ya di dalam pemahaman kita sendiri bahwa itulah peran yang kita miliki di masyarakat. Padahal kan sebenarnya kalau kita pikir, peran itu kan sebenarnya dibuat oleh manusia juga ya. Itu adalah sesuatu yang memang disosialisasikan mungkin turun-menurun, dan itu dibuat oleh manusia. Sebenarnya nggak ada salahnya kalau misalkan perempuan memulai juga gitu. Sehingga kalau misalkan sekarang kita mulai normalisasi itu, aku rasa dampaknya juga bisa bagus sih sebenarnya buat perempuan dan laki-lakinya juga gitu. Oke, tapi sebelum aku tanya ke Sharina, aku nanya lagi nih satu ke Ines, karena Ines baru bilang, tapi kalau misalnya dibanding mungkin few years ago atau 10 years ago ya, benar-benar kita tuh merasa bahwa itu adalah perannya laki-laki, kita tuh benar-benar menunggu gitu, malu. Tapi ada nggak sih Ines perubahannya at least ya, saat ini tuh perempuan udah mulai nih ke arah sini, take the lead gitu? Kalau aku lihat sih sekarang dengan adanya message-message seperti ini ya, yang salah satunya dengan kita obrolin hari ini nih, perempuan itu boleh take the lead, itu ada beberapa orang yang memang sudah mencoba gitu. Kayak misalkan aku dengar juga, kalau nggak salah itu pernah di komen followers aku tuh juga bilang, aku ngajak pacaran duluan gitu, jadi aku yang nembak gitu. Dan menurut aku itu keren banget ya, karena dia artinya tahu apa yang dia inginkan gitu. Nah itu kan benefitnya buat perempuan itu sendiri. Pertama adalah kita jadi nggak mendem, kita jadi tahu apa yang kita inginkan, kita berani pursue itu, dan buat laki-lakinya adalah mereka jadi lebih paham apa yang perempuan mau. Karena kadang-kadang juga menantang nih buat bapak-bapak untuk memahami perempuan kalau kita nggak ngomong sebenarnya. Iya, betul banget gitu ya. Emang kadang-kadang laki-laki ditantang untuk memahami keinginan perempuan ya. Nah, mungkin ke Sharina nih, sekarang mungkin Sharina sering juga ya pasti sharing ke audiens tentang urusan romantis gitu ya, berpasangan. Kalau Sharina, apa sih pandangan Sharina tentang kondisi ini? Kalau tadi enak ya udah dengar penjelasannya Mbak Ines ya, di mana stigma ini dimulai. Aku juga notice kayak di mana-mana, dan terutama di Indonesia ya, yang kayaknya budaya patriarkinya tuh masih kencang banget, where women tuh we are expected untuk inferior di segala bidang gitu, terutama urusan percintaan dan asmara gitu. Yang buat aku nggak make sense, karena once we found a partner, yang judulnya aja udah partner, we should be equal kan gitu. Dan kesetaraan itu buat aku penting banget, terutama untuk mencapai level intimacy yang notabene intimacy gitu, itu deep banget on another level, yang kalau udah kepentok sama dinding stigma, gimana coba kita mencapai itu gitu. Jadi memang ini kayak apa ya, melumpuhkan ya, kayaknya seperti melumpuhkan hubungan asmara yang seharusnya dinamisnya enak kalau stigma itu nggak ada gitu. Oke.
Thank you, menarik banget jawabannya. Ini benar-benar kita udah mulai with something good, dan aku pengen ke Mbak Maria nih dari as a brand juga ya yang sering ngomongin tentang kesetaraan dalam hubungan asmara. Gimana sih pandangan Mbak Maria tentang hal ini? Kenapa perempuan masih pasif nih dalam urusan bercinta? Ya mungkin tadi juga udah dijelasin dengan jelas banget sama Ines dan juga tadi dari Mbak Sharena. Jadi memang seperti yang kita tahu di Indonesia itu kan sangat identik atau stigmanya itu sangat kuat tentang wanita itu harus lebih banyak menunggu gitu. Nah, jadi di sini kami juga sebagai brand melihat ini sebagai salah satu challenge yang harus kita embrace bareng-bareng gitu, karena yang tadi udah dijelasin juga kalau misalnya zaman sekarang itu kan perempuan sudah banyak yang lebih berdaya, sudah banyak perempuan yang sudah lebih berani juga dalam hal misalnya mengejar cita-citanya, terus juga untuk mengejar karirnya, dan juga menjalankan peran yang sebenarnya itu sangat berpengaruh untuk lingkungan sekitar. Nah, maka dari itu ini memang salah satu jadi kayak bisa dibilang agak bertolak belakang. Di satu sisi, wanita ini tuh sekarang sudah lebih berani. Tapi kenapa ketika urusan yang lebih mengarah ke urusan hubungan dan hubungan yang lebih intim, itu malah perempuan kok jadi lebih ciut gitu. Nah, makanya di sini ini kita juga mau bareng-bareng mengangkat ini, membahas tentang ini, dan lebih memberikan semangat lagi untuk perempuan-perempuan juga untuk lebih berani, nggak cuma di satu atau dua sisi aja, tapi secara keseluruhan sebagai perempuan kita harus lebih berani untuk memulai inisiatif. Yes, makanya ya, ada stigma, ada bias tadi ya tentang posisi juga ya perempuan dan laki-laki dalam urusan asmara. Nah, aku pengen balik lagi ke Ines nih ya. Tadi Ines sebenarnya udah menjelaskan sedikit on why, tapi mungkin kita boleh dielaborate kali ya Ines ke penyebabnya apa sih? Kenapa sih pada awalnya perempuan itu kok menempatkan dirinya sebagai pihak yang lebih yang nerima gitu ya, kurang inisiatif ketika soal hubungan asmara dan soal hubungan bercinta? Oke Mbak Fitria, ini kalau misalkan aku boleh cerita, bisa banyak ini penjelasannya gitu, bisa seru sendiri gitu. Tapi mungkin salah satunya gini kali ya, sesederhana. Coba deh kita ingat-ingat waktu kecil itu, kita tuh sebagai perempuan biasanya disosialisasikan nilai-nilainya apa sih gitu sama orang tua atau sama masyarakat sekitar gitu. Kadang-kadang kalau anak perempuan itu dibilanginnya, oh kamu jadi anak yang manis ya, yang nurut gitu. Jadi anak nurut, nggak boleh nakal, nggak boleh suka ngejawab misalnya, atau nggak boleh cemberut, terus manis, jadi anak manis gitu kan. Nah, sementara kalau misalkan anak laki-laki, ayo dong jadi anak jagoan yang berani gitu. Nah, mungkin dengan adanya sosialisasi seperti itu, artinya sosialisasi peran gender sejak kecil, kita tuh juga jadi menghayati peran kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita dengar selama ini gitu. Sehingga kalau perempuan dari kecil diajarnya untuk nurut, oh ya berarti kan menurut pandangan kita adalah ya udah saya nunggu dibilangin orang dan saya ikutin. Jadi kita nggak take the lead gitu. Sementara cowok yang diminta untuk jadi pemberani gitu itu mungkin akhirnya lebih menghayati peran, oh ya gue yang harus mulai, gue yang harus bikin inisiasi. Perempuannya itu yang mungkin malu-malu tapi mau gitu misalnya. Karena kalau misalkan kita terlalu speak up gitu nanti dibilangnya kan, kalau anak kecil kalau misalkan terlalu banyak mungkin ini Mbak Sharena juga bisa lebih banyak cerita karena udah punya anak kali ya. Kalau misalkan anak-anak itu anak perempuan itu terlalu speak up, terlalu berpendapat gitu, dibilanginnya kamu nggak nurut sih sama orang tua, kadang-kadang seperti itu gitu. Padahal sebenarnya mungkin anak itu sedang berusaha untuk mengeksersis pendapat dia, agensi dia terhadap dirinya dia sendiri, dan itu adalah bibit yang baik sebenarnya untuk menjadi perempuan yang tahu apa yang ia mau, dan ketika di dalam kehidupan berpasangan juga jadi lebih setara kayak tadi Mbak Sharena bilang. Oke, benar juga. Ini aku jadi mau sedikit cerita juga ya, mungkin teman-teman semua, kalau yang tadi dibilang Ines ya, soal memang kita sudah diasosiasikan, sudah
dikonsepkan sedemikian rupa untuk menunggu. Dan mungkin nanti ya kalau teman-teman kalau belajar dari pengalaman aku nanti bisa menyesal loh. Jadi waktu SMA itu suka banget nih sama satu cowok, terus nggak berani bilang, akhirnya nyesel gitu ya, karena dia nggak akan pernah, mungkin dia nggak pernah tahu, mungkin dia juga ragu. Jadi aku waktu itu bertekad bahwa whenever I like someone, kalau aku suka I will tell, no matter the result ya, kalaupun ditolak juga nggak apa-apa, tapi at least seneng aja gitu ya, lega kalau udah bilang. Nah mungkin ini juga bisa share ya, mungkin dari Mbak Sharena atau yang lainnya juga pengalaman pribadinya apa sih yang pernah Mbak Sharena alami sendiri ya terkait hubungan gitu ya, terkait mungkin dengan suami yang sekarang atau mungkin dengan pacar yang dulu. Silakan mungkin boleh cerita. Mungkin menyambung sama topiknya Mbak Ines tadi yang menurutku menarik ya, bibit ini memang dimulai sejak very young ya. Karena memang di umur segitu kita terbentuk, karakternya terbentuk dengan semua yang kita dengar, yang kita alami, dan mungkin juga tertular dengan segala stigma yang ada di mana kita dibesarkan gitu. And aku rasa I'm lucky enough untuk being raised dengan parents yang sangat terbuka soal ini dan nggak pernah raise me secara dibeda-bedain gender gitu. Dan itu juga aku turunkan ke anak-anakku, which anakku pas ya, satu cowok, satu cewek, dan aku nggak pernah, kamu kan cowok, kamu harusnya gini, kamu kan cewek, kamu harusnya kayak gini, yang seperti Mbak Ines tadi bilang gitu. Jadi they're both equal gitu, cuman beda who's older and who's younger, and ya general parenting stuff lah yang aku turunin ke mereka gitu. Cuman nggak pernah membedakan soal gender, because I do believe in equality gitu, between men and women, girls and boys. Tapi memang sekali lagi kita hidup di masyarakat yang stigma itu udah kental banget ya Mbak. Jadi kayak justru bukan hanya aku menurunkan ajaran-ajaran yang setara ke mereka, tapi aku juga harus kayak arm them dengan senjata-senjata untuk break those stigma gitu, termasuk di pola hubungan aku dan suami yang mungkin mereka juga lihat kita harus equal di rumah gitu kan, karena mereka lebih dapat mencontoh daripada dikasih tahu gitu. Nah, tapi di lingkunganku sendiri, kayak aku pribadi sih sebenarnya dalam semua hubunganku dari aku dulu, nggak pernah tuh yang namanya mesti nunggu cowok nembak duluan, aku harus nunggu ya kayak Mbak Fitria tadi ya, mungkin pengalamannya kalau aku suka ya aku bilang, kalau aku nggak suka ya aku bilang, kalau kebetulan cowoknya suka duluan ya dia bilang, ya nggak pernah dipatok gitu sama aku nggak pernah merasa malu untuk mengutarakan perasaanku. Dan buat aku juga kalau ngeliat temenku yang cewek nembak duluan, aku nggak, ih apaan sih gitu kan, sebenarnya sesimpel itu ya dari lingkungan juga gitu. Jadi untuk aku pribadi memang tidak terlalu mengalami stigma ini, tapi memang di lingkungan terdekatku sering banget dengar curhatan dari teman-teman dalam kehidupan rumah tangganya yang judulnya tunggu-tungguan, mungkin bukan pacaran ya, sekarang aku banyakkan diskusinya lebih sama teman-temanku yang udah sama-sama berkeluarga gitu. Jadi sering banget hubungan seksnya jadi tidak sehat karena perkara stigma tunggu-tungguan ini gitu. Sedangkan ini kita ngomongin sama sesama manusia gitu ya, partner kita. Belum tentu mereka selalu in the mood, belum tentu mereka selalu kepengen, belum tentu mereka kepengen berhubungannya dikala kitanya pengen gitu kan. Kayak proses tunggu-tungguan itu frustrating yang akan jadi bibit kefrustrasian hubungan mereka ke depannya gitu loh. Kayak misalnya suaminya ngajak-ngajak nih, terus sedangkan istrinya sudah kepengen, terus lama-lama kenapa ya, apakah aku udah kurang menarik buat dia, apakah aku udah not sexy enough for him gitu. Kayak terlalu banyak overthinking yang terjadi dikala kita menunggu. Sedangkan di kebutuhan seksualitas, Mbak Ines correct me if I'm wrong ya, tapi kalau di men itu cukup simpel gitu, mereka tuh dipuaskannya cenderung gampang. Ya nggak sih, kalau perempuan tuh kita we're like built differently dan nggak ada manual booknya untuk memuaskan wanita. Jadi kita yang tahu apa yang kita inginkan, kita butuhkan, dan gimana caranya memuaskan diri kita. Dan men will never know that sebelum kita mengkomunikasikan hal tersebut gitu. Jadi ini topik yang buat aku menarik banget apabila disosialisasikan dengan baik, di mana semua perempuan nggak ngerasa mereka harus menunggu dan mereka bisa mengekspresikan kebutuhan mereka ke partner mereka, pasti women will be so much happier dan less frustrated nggak sih dimanapun gitu. Sekarang sangat nggak balance gitu kalau sekarang kayaknya. Betul. Aku babelnya bisa panjang banget nih. Iya, nggak apa-apa, menarik banget. Tadi kan udah ngebahas juga nih soal overthinking, itu benar-benar ya, itu dialami oleh banyak perempuan. Dan kemudian the game of waiting game ya, tunggu-tungguan itu tuh dan muncul masalah-masalah baru yang harusnya tidak terjadi gitu. Iya. Benar. Nah, Mbak Maria ada tanggapan mengenai ini nggak, Mbak Maria, mengenai waiting game gitu ya, tunggu-tungguan soal bercinta ini gimana menurutmu? Ya benar banget, tadi aku juga setuju banget.
Mbak Sharena ini tuh sangat relatable, kayaknya nggak cuma sama kita yang ada di sini, tapi sama semua yang nonton, karena semuanya pasti setuju. Karena tunggu-tungguan ini sebenarnya satu bikin insecure untuk diri kita sendiri. Yes. Ya kan, jadi kayak serba salah sendiri, overthinking sendiri, dan itu sering banget menimbulkan tadi permasalahan baru yang harusnya itu lancar-lancar aja, baik-baik aja, yang udah sweet-sweet gitu, terus karena cuman gara-gara nggak mau ngomong. Dan biasanya kan kalau cewek tuh ya, ini dari yang kita dapatkan juga dari survei, itu cewek tuh cenderung lebih suka kode-kodean, bener nggak? Jadi tuh ini tuh sukanya, maunya tuh ceritanya, ininya dimengerti. Cuman tuh caranya adalah dengan kode-kodean, yang notabene kadang pasangan-pasangan cowok ini, laki-laki ini tuh tidak peka. Membaca kode tuh susah banget, karena ya itu nggak pernah diajarin juga mungkin ya. Nah, makanya satu-satunya jalan itu kan emang harus ngomong langsung. Nah, makanya ini juga yang jadi salah satu concern juga mungkin untuk yang kita bahas hari ini, gimana sih biar perempuan ini tuh nggak lagi kode-kodean gitu, karena sesungguhnya kode-kodean itu bukan jalan keluar, tapi itu malah bisa menimbulkan permasalahan baru yang tadinya baik-baik aja, yang tadinya adem-adem aja, malah jadi ada sesuatu yang trigger, misalnya jadi berantem. Mending kalau cuma berantem, kan kalau misalnya terlalu kebawa emosi terus sampai ke keputusan yang sebenarnya kita nggak mau, itu kan juga sangat merugikan kita gitu. Oke, kalau Ines ada tanggapan nggak mengenai apa yang udah di-share sama Sharina dan Mbak Maria ini about those waiting games, overthinking, kode dan segala macamnya? Iya, itu menurut aku menarik banget sih buat diomongin gitu, terkait waiting game, overthinking, terus tadi kode-kodean, itu semuanya nyambung menurut aku ya, karena pertama kita overthinking, ya kan, mungkin kita bingung sebenarnya is it okay kalau misalkan gue ngomong gitu kan, apakah gue akan dipersepsikan secara negatif atau enggak. Terus yang kedua adalah yang aku temukan adalah kadang-kadang kita takut ditolak gitu. Kita sebagai perempuan itu kita takut buat ditolak gitu. Jadi ketika kita menyampaikan apa yang kita mau, ada kemungkinan dong orangnya itu menolak, let's say nembak duluan gitu, atau ngajak berhubungan seksual. Ada kemungkinan tuh kita ditolak. Dan kadang kita tuh nggak siap gitu, atau belum punya kemampuannya untuk mempersiapkan diri bagaimana sih caranya menghadapi penolakan. Padahal menurut aku itu adalah sebuah skill yang sangat-sangat penting supaya kita juga jadinya bisa lebih speak up, lebih asertif, dan nggak apa-apa salah satu kemungkinannya kan ditolak. It doesn't define your worth juga gitu. Bukan berarti kalau misalkan ditolak sama gebetan gitu artinya kita nggak berharga. Kalau misalkan ditolak diajak berhubungan seksual, mengajak berhubungan seksual, belum tentu artinya kita nggak dilihat menarik lagi sama pasangan. Belum tentu, it can be many things gitu loh. Jadi itulah kenapa mungkin menurut aku kadang-kadang jalur kita adalah kode. Karena kalau misalnya kode sampai ditolak pun kita nggak malu ibaratnya gitu, karena kan nggak straightforward kan, yang kayak ayo mau atau enggak gitu kan, tapi kan kode-kode tipis-tipis aja gitu. Jadi kalau misalkan dianya nggak mau juga, ya udah sih kayaknya aku nggak ngerasa sakit-sakit banget gitu, tapi itu juga banyak kesesatan yang bisa terjadi di situ, karena pertama kodenya kita belum tentu sampai, belum tentu dianya juga ngerti. Nah itulah makanya mungkin akhirnya juga ada stigma yang di kalangan cowok-cowok atau bapak-bapak, cewek itu susah banget ditebak apa maunya gitu, kayak aduh nggak jelas banget dan segala macem gitu. Nah menurut aku kita perlu kikis stigma itu sama-sama gitu, baik dari sisi perempuan maupun dari sisi cowoknya gitu. Jangan langsung melabel gitu, tetapi dari sisi perempuannya itu juga kita perlu lebih speak up, kita perlu lebih secara jelas mengungkapkan apa yang kita mau, bukan pakai kode sampai akhirnya nggak ketebak nih sama si cowoknya, ngambek gitu misalkan. Nah itu kan masalah baru. Nah, itulah makanya kita perlu latihan untuk lebih mengkomunikasikan apa yang kita mau. Dan yang pertama adalah sebelum itu, tahu dulu apa yang kita mau. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita mau sebenarnya gitu. Kalau tadi Mbak Sharena udah sempat singgung juga dari segi seksualitas gitu. Kalau misalkan cewek agak susah karena nggak ada manual booknya. Ya selama ini memang seksualitas ini tuh banyaknya ditelitinya di laki-laki dulu ya. Sekarang mungkin lebih banyak di perempuan. Makanya sekarang literasi orang terkait seksualitas perempuan juga meningkat. Tetapi
banyak juga perempuan yang masih belum nyampe tuh informasinya ke mereka gitu, sehingga mereka masih mungkin belum terlalu kenal sama tubuhnya mereka sendiri, sehingga kalau kita nggak tahu kita maunya apa, gimana caranya kita kasih tahu ke pasangan gitu. So kita juga harus meningkatkan pengetahuan kita dulu, awareness kita terhadap perasaan kita, awareness kita terhadap tubuh kita juga. Yep, oke. Tadi tuh sempat ada satu pertanyaan nih yang sebetulnya aku pengen tanya ke Mbak Sharena. Ya. Walaupun misalnya kita Mbak Sharena sendiri cerita ya dari dulu tuh nggak pernah bermasalah gitu ya, sudah dididik untuk berpikir setara gitu ya, berani untuk mengungkapkan keinginan juga. Tapi pasti dong ada masa-masa di mana mungkin merasa nggak nyaman ketika ingin mengungkapkan nih perasaan, pengen bercinta, pengen melakukan hubungan seksual. Kira-kira apa sih biasanya yang bikin kamu tuh nggak nyaman? Mungkin ini pasti dirasakan oleh banyak ladies nih yang lagi nonton, dan Betul. apa aja nih yang biasanya kamu rasakan, Mbak, kalau lagi kayak gitu? Betul. Biasanya mungkin kalau di orang lain itu kepentuknya stigma. Kalau aku tuh biasanya yang pernah aku lewati adalah kepentuk di insecurities. Kalau aku lagi misalnya nggak merasa nyaman sama tubuhku, atau biasa ya perempuan yang aduh lagi gendutan banget, aduh kayaknya lagi nggak enak banget dilihat deh. Yang kayak gitu-gitu yang biasanya mentokin aku gitu, bukan faktor-faktor stigma lain. And itulah yang namanya hubungan suami istri kan itu udah beda banget sama hubungan persahabatan, hubungan pacaran. Hubungan suami istri itu udah level yang paling deep, di mana seharusnya kita mengenal pasangan kita luar dalam, termasuk dalam hubungan asmara, di mana communication is key. Kayak Mbak Ines bilang, mungkin kayak kita ngobrolin kalau kita udah tahu apa yang kita mau, kita bisa mengkomunikasikan ke pasangan. Nah, trik aku di sini adalah insecuritiesku itu pun aku komunikasikan dengan suamiku gitu. Jadi whenever aku ngerasa insecure atau not in the mood atau apapun, I really have to make sure that he knows gitu. Jadi lagi-lagi karena kan kita udah terbiasa dengan stigma nih, cewek harus inferior, malu-malu, nggak bisa take the lead. Sebenarnya kan cowok itu juga terkekang loh dengan stigma itu menurutku. Kalau mereka tuh harus mereka yang take the lead, harus mereka yang confidence, harus mereka yang memulai. Mereka juga pressured, I believe ya. Bukan cuma perempuan gitu loh di sini korbannya, mereka juga pressured, dan sometimes misalnya mereka take the lead terus sementara kita lagi insecure dan mereka juga mengalami penolakan-penolakan itu kan juga pasti berdampak ya di emosionalnya, termasuk di perempuannya gitu. Jadi it works both ways gitu dalam sebuah hubungan. Dan dikala aku udah bisa memaksakan diriku untuk mengkomunikasikan semua yang aku rasakan ke pasangan, dia akan tahu gitu apa masalahku, apa yang aku mau, dan kita akan mencari cara di luar itu solusinya gimana nih biar hubungannya enak. Karena kan hubungan suami istri yang membedakan apa coba? Di hubungan seksualnya kan, kita bisa punya hubungan dengan banyak orang, dengan banyak laki-laki. We can be friends, we can be best friends, kita bisa mungkin related dengan mereka. Yang membedakan hubungan kita dengan mereka dan kita dan pasangan kita adalah di seksnya ini kan. Jadi kalau misalnya bumbu seksnya itu yang merupakan satu faktor penting di hubungan suami istri ini anyep, kan udah gawat tuh gitu. Jadi ya itu, aku selalu memaksakan diriku untuk itu sih, untuk mengkomunikasikan apapun yang aku rasa dia perlu tahu, terutama dalam hubungan seksual ini, untuk gimana caranya kita up our game, naikin level intimacy kita. Dan aku rasa kalau cewek ngerasa malu nih maju duluan, sebenarnya kayak nggak ada yang perlu dibikin malu gitu, karena pasangan kita, believe me, they would love a woman in charge, terutama dalam hubungan seks gitu. Itu yang kayaknya harus dirubah pola pikir. Enggak, kalau kamu take the lead in this relationship, buat suami lu tuh keren loh, bukan malu-maluin gitu. Mungkin bisa dilakukan survei terhadap suami-suami itu, aku yakin banget mereka akan milih untuk woman to take the lead. Apalagi balik lagi ke tadi, woman itu lebih susah dipuaskan ketimbang laki-laki. So it will be cool kan untuk pasangan kita, no, my wife take the lead, she knows what she wants, and menurut aku itu benar-benar spice things up in a relationship gitu. Again, correct me if I'm wrong ya, itu sepengetahuanku di teman-temanku tidak terdidik seperti ya, Mbak Ines. Mbak Sharena tadi kan bilang bahwa apa ya, ketika inisiatif itu kadang ditolak gitu ya, para suami gitu ya, pasangan mereka juga punya sebenarnya perasaan gitu ya, mereka juga mungkin ada beban untuk selalu menjadi pihak yang melakukan inisiatif. Nah, dari tadi kan kita udah ngebahasnya dari sisi perempuan, tapi sekarang coba ya, kita mungkin ngebahasnya dari sisi laki-laki. Kira-kira apa sih pandangan laki-laki soal ini, tentang bahwa dia nih yang harus melakukan inisiatif, harus dia yang lead gitu. Mungkin dari Durex sendiri mungkin pernah melakukan survei gitu ya, mungkin udah pernah melakukan bahasan soal ini juga. Boleh ini pertanyaan ini bisa dijawab oleh ketiga, tapi
Pertama saya ingin ke Mbak Maria dulu nih. Apa sih kira-kira pendapat laki-laki ketika ia selalu ditempatkan sebagai pihak yang menjadi leader atau inisiatif dalam bercinta? Nah, ini menarik banget Mbak Fitria, ini pas banget karena memang kami sendiri menemukan dari data itu bahwa banyak laki-laki yang suka, yang merasa kalau misalnya perempuan take the lead itu lebih seksi. Nah, ini menarik banget, tapi tadi aku bilang, yang bikin lebih menarik lagi adalah sayangnya fakta ini tuh jarang tersampaikan, terutama ke perempuan. Maka dari itu stigma tadi itu masih lebih kuat dibandingkan fakta ini. Gitu. Nah, makanya ini juga salah satu yang harus kita harus kita angkat, harus kita bawa, karena sebenarnya ya tadi yang Mbak Sharena juga udah sampaikan bahwa ternyata laki-laki ini tuh suka wanita atau perempuan yang take the lead, yang memulai inisiatif, karena menurut mereka itu lebih seksi gitu. Nah, jadi selain itu juga laki-laki tentunya bagaimanapun juga tetap butuh support gitu kan dari perempuan. Jadi bukan berarti ketika laki-laki ini memulai duluan dia akan terus-terusan seperti itu, bagaimanapun juga dalam, apalagi terutama dalam hubungan. Dan kita kalau misalnya di sini ngomong dengan hubungan seksual itu kan dua arah, nggak mungkin cuma satu doang yang ngelit terus selesai gitu kan, nggak mungkin. Itu nggak akan ada hasilnya. Tapi di sini ini kan kayak teamwork ya, ini berdua dari kedua belah pihak, baik dari sisi perempuan ataupun dari sisi laki-laki, itu dua-duanya harus bisa saling support. Nah, makanya perempuannya juga jangan terlalu pasif gitu. Misalnya contohnya, kadang mungkin laki-laki juga udah bingung gitu ya ketika mau berhubungan seks, posisi apa nih yang kita mau coba hari ini gitu kan misalnya. Nah, tapi perempuannya juga nggak tahu, terserah deh. Nah, itu kan fenomena perempuan juga ya, kayak semuanya serba terserah gitu. Termasuk ketika ditanya ini kita mau seperti apa nih hari ini. Nah, terus kayak terserah, nggak tahu. Nah, itu juga yang bikin lebih bingung. Terus ujung-ujungnya juga jadi ya udah deh nggak jadi misalnya gitu. Nah, jadi laki-laki ini juga sebenarnya butuh disupport, dan juga mereka sebenarnya suka loh, mereka tuh seneng loh kalau misalnya perempuannya atau istrinya itu take the lead dan memulai duluan. Oke, catat ya ladies bahwa laki-laki itu sebenarnya seneng banget ketika kita inisiatif dan take the lead soal bercinta. Nah, aku pengen nanya ke Mbak Sharena nih, dalam pengalaman, benar nggak sih Sharena kalau suami itu seneng banget ketika kamu nih yang inisiatif duluan, seperti apa sih reaksinya? Yes, of course. Ini juga makanya aku senang banget ternyata Mbak Tania ada survei yang membuktikan pembuktian di belakang curhatanku. Emang bener kayak kita tuh ngobrolin banget soal ini. Aku sama suamiku udah 10 tahunan ya. Jadi kita ngobrolin banget soal ini. Kalau misalnya men take the lead terus-terusan, ada dua orang di dalam sebuah hubungan dan yang harus bergerak duluan adalah satu, dan yang satu diem aja, otomatis kita bisa hitung ya secara matematis frekuensinya pasti akan cuma separuh, kualitasnya juga akan cuma separuh. Kayak why not make the best out of it gitu. Kita udah punya partner yang bisa kita explore banget apapun dari dia. Dan ya kayak yang kembali lagi ke tadi ya, kita yang kenal tubuh kita. Wanita itu kompleks, kita yang kenal tubuh kita yang tahu di mana kita bisa reach orgasm tuh caranya gimana gitu. Nah, mereka tuh kayak harus dikasih mapnya memang. Kayak beda-beda, dan aku juga nggak bisa mentransfer ilmu itu ke temanku, mungkin dia juga harus explore tubuhnya. Jadi memang itu diskusi yang harus didiskus dengan partner sendiri, karena mungkin kita nggak bisa juga kan belajar dari buku gitu. Kita juga butuh partner kita untuk mempelajari tubuh kita sendiri, bagian-bagian mana yang bisa bikin kita terangsang, climax or whatever. Itu kan sesuatu yang kita punya dengan partner kita. Terus aku mulai babbling nih kemana-mana. Jadi memang benar dalam komunikasi aku dengan suamiku, dia tuh suka banget when we reach the stage of hubungan kita di mana kita benar-benar terbuka soal hubungan seks ini. Tentunya walaupun aku berani mengutarakan keinginanku dan bisa take the lead di awal hubungan, tapi kan itu juga ada level-levelnya ya. Waktu kita baru menikah, kita baru mulai hubungan seks, kita walaupun bisa mengenal pasangan kita luar dalam, hubungan seks tuh is another entire area baru yang kita perlu pelajari bersama gitu kan, dengan partner kita yang sekarang gitu kan, nggak akan bisa sama dengan partner-partner lainnya gitu. Jadi itu pun kita pelajari, dan
ya untuk kita langsung mulai ngomong ke suami kita, jadi aku sukanya gini ya, posisi gini juga kan masuknya nggak enak ya. Kita butuh bridging masuk ke situ, butuh ngobrolin dengan enak. Mungkin di aku di suamiku juga nggak dimulai di tahun pertama hubungan kita, itu udah di tahun kesekian kita baru bisa ngomongin on a deeper level. Kenapa? Karena di awal-awal pasti kita baru yang basic-basic kan tuh, penjelajahan lah basic-basic dalam kehidupan seksnya. Nah lama-lama kan it gets boring, of course. Pasti akan mulai monoton. Kita harus naikin lagi level intimacy-nya. Kita ngebahas lagi gimana nih enaknya. Banyak banget kan sekarang cara untuk spice things up gitu dengan pasangan, dari kondom lah segala varian, sensasi beda-beda. Bisa role playing dengan costumes, dengan mau gaya apa, mau di mana dilakukannya, banyak banget gitu yang bisa dieksplor di sini. Dan ternyata dengan segala diskusi ini, bahkan pembahasannya itself bisa jadi foreplay. Setuju nggak Mbak Ines? Pembahasannya pun bisa seksi gitu. Why not use the most out of that gitu? Dan menurut suamiku ya keren banget ya, kayak maksudnya gimana ya? Aku bukan maksudnya mau mengagung-agungkan hubungan asmara kita ya, tapi kayak gimana ya cara ini tuh orang-orang bisa tahu kalau ngobrolin kayak gini tuh ternyata asik banget gitu loh. Kayak bahkan aku transfer ke teman-temanku, nggak mungkin kan mereka nggak nanya, terus aku tahu-tahu, you know what, you should talk about sex with your husband like all the time, pelajari gaya-gaya, pasti hubungan seks kalian bakal asik banget deh, kan nggak mungkin gitu kan. Kepengen banget, kayak kita kepengen banget orang-orang tuh merasakan hubungan yang di level senyaman itu, se-comfort itu untuk ngomongin hal sedip apapun, terutama dalam gimana caranya kita memuaskan pasangan kita gitu, rather than to fake orgasm all the time, which is yang sering banget terjadi karena stigma ini kan. Women nggak mau take the lead, jadi kadang mereka lagi nggak mood, mereka udah kayak di brainwash untuk pokoknya kalau suami minta lo harus ngasih, kayak gitu kan di sini. Sedangkan walaupun kita suami istri ya, consent itu tetap harus ada. Namanya perempuan, banyak yang terjadi di tubuh kita gitu, terutama setelah melahirkan. Sometimes you're just not in the mood and physically emang nggak bisa aja gitu. Dan kalaupun ya kita mengikuti itu, kita nggak bisa aja, terus kita nggak mungkin juga kan tidak berhubungan seks sekian lama dengan suami kita. Itu juga perlu dikomunikasikan gimana caranya ya solusinya ini ya. Mungkin kita harus naikin game foreplay-nya supaya jadi in the mood, atau gimana ya, aku butuh rest lebih supaya aku nggak kecapean untuk malam ini. Whatever it is, itu cuma kita dan pasangan kan yang tahu. Dan kalau nggak dikomunikasikan lebih gawat, cuma kita sendiri yang tahu, dan kita jadi terjebak di kefrustrasian ini, di mana kita sebenarnya kecapean banget, tapi kita juga nggak akan bisa bahagia kalau sexually kita tidak terpenuhi gitu loh, sexual pleasure itu tidak tercapai. Jadi ya, kayak lingkaran setan kan gitu. Jadi yang udah dari ngamut, udah kecapean, terus makin bete, makin frustasi, makin gak diajak-ajak. Mungkin suami juga udah males lihat muka kita ayat kan seharian, udah takut gitu mau senggol bacok. Nggak akan tercapai gitu level intimacy yang seharusnya tercapai untuk mempunyai hubungan suami istri yang sehat. Dalam hal ini ya seks itu faktor yang sangat-sangat amat penting gitu, membedakan kita, hubungan kita dengan suami kita gitu kan, ketimbang dengan orang lain. Jadi kemana-mana kan tuh jawabnya. Mbak Sharena, kita hold dulu ya. Mau nanya apa, jawabnya apa? Ini udah pas banget. Kali ini sangat banget sharing. Tapi nanti kita akan ada bagian, kita akan minta tips juga nih dari Mbak Sharena ya. 10 years of experience, pasti udah banyak pengalamannya. Tapi aku pengen ke Mbak Ines dulu nih tentang tadi. Laki-laki itu pasti ada tekanan juga nih, pandangan mereka apa sih soal posisi mereka as the leader nih dalam hubungan seks. Mungkin dari sisi psikologisnya gitu loh, Mbak Ines, silakan. Ya menurut aku tuh sebenarnya laki-laki, ya maksudnya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu memberatkan dua-duanya sebenarnya gitu. Karena buat laki-lakinya itu juga capek kan menanggung beban itu semua gitu kan. Jadi kalau misalkan memang apa-apa dia mesti inisiatif atau harus menjadi ibaratnya menjadi yang kuat, selalu kuat di dalam relationship gitu. Kadang-kadang laki-laki boleh juga loh be vulnerable gitu, share their insecurities gitu ke pasangannya, dan mungkin itu bisa dicapai di dalam hubungan yang memang tadi kata Mbak Sharena itu udah secure gitu loh. Jadi bisa share insecuritiesnya juga gitu, bahwa kadang-kadang iya gue capek juga sih. Ketika kamu capek, ketika kamu bingung, ketika kamu not in the mood, it doesn't make you less of a man. Itulah yang aku pengen
juga sampaikan ke laki-laki, dan ketika perempuan itu memulai, it doesn't make you less of a woman gitu. Jadi itulah yang perlu kita pahami gitu. Dan kalau misalkan aku pernah ngobrol-ngobrol sama followers aku juga, itu ya mungkin nggak benar-benar survei yang sistematis gimana banget gitu, tapi aku impress juga gitu dengan jawaban laki-laki gitu, bahwa cewek yang nembak duluan lo keren banget gitu, atau cewek yang berani menyampaikan apa yang memang dia sampaikan, itu sangat membantu banget buat gue. Karena terus terang gitu, ada laki-laki juga yang gue tuh juga bisa jadi orang yang pemalu gitu loh, dan gue juga mungkin bisa punya insecurities itu sendiri gitu dan segala macem, dan akan sangat merasa terbantu dengan partner yang bisa bekerja sama gitu dalam menyampaikan apa yang ia inginkan gitu, termasuk juga di dalam aktivitas seksual gitu. Karena ada juga gitu yang laki-laki yang ngerasa justru kalau misalkan cewek itu mulai, ya itu menarik buat gue gitu loh. Itu mungkin ini nggak bisa digeneralisasikan ke semua cowok ya, bahwa cowok itu semua akan merespon secara positif gitu kalau misalkan ceweknya itu memulai sexually. But yet again, kita kan juga mau pasangan yang menghargai keinginan kita dong. Itu kita juga mau pasangan yang menghargai individuasi kita gitu. Kalau misalkan kita sayang sama diri kita sendiri, we also want our partner juga sesayang itu sama kita, sehingga keinginan kita juga dihargai gitu. So itulah buat cewek-cewek nih yang mungkin baru mau mempersiapkan ke jenjang berikutnya atau lagi cari pasangan, carilah pasangan yang menghargai keinginan kamu juga gitu, karena itu bisa menyelesaikan banyak masalah di ranjang juga gitu. Oke, wah banyak banget pokoknya ini obrolan kita ya. Every word, every sentence, setiap kalimat yang disampaikan oleh Ines, oleh Mbak Syarena, oleh Mbak Maria itu sebenarnya sebuah pesan yang bagus-bagus banget buat teman-teman semua. Semoga kita bisa benar-benar menyerapi ya, dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan Mbak Ines sudah bilang bahwa beban itu tuh nggak cuman ketika laki-laki jadi inisiatif, itu juga beban buat mereka, itu ada dampaknya juga. Nah, kalau kita bicara dampaknya tersebut ke hubungan seksual kita, ke ke gaya bercinta, ke kehidupan asmara, kehidupan perpasangan, itu biasanya apa sih dampaknya, Mbak Ines? Mungkin lebih ke sex tension, kemudian jadi nggak puas gitu ya, mungkin akhirnya mungkin malah berimbas ke kehidupan pernikahan pada akhirnya. Iya. Isu kepuasan seksual itu tuh nggak bisa menurut aku dipisahkan sepenuhnya dengan hubungan area lain di dalam pernikahan ya, vice versa ya, area lain di dalam kehidupan pernikahan itu nggak bisa sepenuhnya juga dipisahkan dari seksualitasnya. Ibaratnya kalau misalkan kita lagi bete seharian sama pasangan kita, boro-boro dicolek aja kita juga udah males gitu, kalau misalkan diajak berhubungan apalagi gitu kan. Jadi itu segitu berhubungannya gitu loh antara seksualitas dan area kehidupan pernikahan lainnya dan vice versa. Nah, apa sih kira-kira dampaknya? Yang pertama itu ya itulah, mungkin kepuasan itu. Karena ya balik lagi, kalau misalkan kita faking it, gitu kan, kita pernah sering gitu, mungkin kita dengar-dengar kalau misalkan cewek itu bisa fake orgasm, dan beberapa melakukan faking orgasm gitu kan, itu nggak membantu siapa-siapa sebenarnya, nggak membantu ceweknya, nggak membantu cowoknya, nggak membantu hubungannya juga, nggak membantu ceweknya. Karena apa? Ada loh orang-orang mungkin yang kayak selama ini gue nggak tahu sampai sekarang seks itu tuh enaknya di mana. Nah, itu kan sebenarnya artinya dia punya hak untuk mengetahui seksualitasnya, tapi mungkin belum dieksplor kan, sehingga cuman ngikutin si suaminya aja mungkin gitu. Nah, itu kan juga nggak menguntungkan bagi kita kan. Nah, kemudian kalau misalkan kita faking it, si pasangan kita juga jadi nggak belajar bagaimana cara pleasure kita dengan baik gitu. Nggak menguntungkan siapa-siapa gitu. Ke dalam hubungannya juga kan kita nggak enak dong kalau misalkan hubungan itu didasari oleh kepura-puraan gitu. Sehingga yang baik itu kan adalah yang kita bisa ngerasa secure gitu. Bahwa kadang-kadang it doesn't have to always last in orgasm. Nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan lagi nggak mood, bukan berarti
aku ngelihat kamu nggak menarik lagi gitu. Nah, itu adalah sense of security yang seperti itu yang menurut aku itu penting untuk dimiliki dan kita perlu belajar, itu bisa dipelajari. Nah, itu kan kabar baiknya gitu loh. Kalau misalkan sekarang kondisinya belum seperti itu, it's okay, kita bisa belajar. Mungkin belajarnya bukan langsung di dalam bagaimana berkomunikasi seksual yang tidak saling menyinggung, tapi belajar komunikasi dulu deh di area kehidupan sehari-hari gitu misalnya. Kadang-kadang kan mungkin kita ketika mau ini nggak sih, mau pergi atau ngedate bareng aku gitu misalnya, atau pasangan-pasangan kita memunculkan ide-ide, kadang-kadang kita juga aduh nggak enak kan, kadang-kadang itu ya PR-nya perempuan, nggak enak kan gitu. Jadi kayak ngerasanya kalau misalkan nggak ngeyain itu tuh ya nanti pasangan aku tersinggung, nanti dia gimana. Kalau misalkan kita nggak coba, gimana cara kita tahu gitu. Bisa aja ketika kita sudah coba mengkomunikasikan bahwa it's not the time for me, ternyata pasangan kita biasa-biasa aja, kok nggak apa-apa gitu. Kita kan juga jadi belajar bahwa menceritakan atau mengungkapkan apa yang kita rasakan itu tidak harus berujung disaster, tidak harus berujung berantem gitu. Itu justru bisa memperkuat hubungan kita karena kita jadi semakin kenal sama pasangan kita dan bisa semakin secure dalam membicarakan hubungan. Oke, dari tadi itu sebenarnya udah disampaikan juga ya oleh ketiga narasumber kita, sebetulnya banyak banget, lebih banyak manfaat positifnya ketika perempuan itu take the lead, punya inisiatif dalam bercinta. Makanya harapannya setelah nonton Ladies Talk ini, semua ladies yang menonton ini punya inisiatif nih untuk urusan bercinta, untuk urusan asmara. Tapi mungkin tadi walaupun Mbak Ines sudah sampaikan, mungkin boleh di-point lagi, Mbak Ines, mungkin apa sih manfaat atau dampak positif yang dirasakan oleh perempuan, gak cuma dalam urusan asmara ya, tapi ke dirinya sendiri ketika dia mulai berani nih untuk take the lead, untuk ambil inisiatif. Silakan, Mbak Ines. Yang pertama menurut aku adalah mengungkapkan yang kita mau, itu adalah salah satu bentuk sayang sama diri sendiri sebenarnya. Itu yang aku percaya banget gitu. Ketika kita sayang sama diri kita sendiri, kita itu tidak akan berdiam diri gitu loh. Kalau misalkan kita berada di dalam situasi yang nggak nyaman buat kita. Nah, kita perlu bilang, kita perlu do something about it gitu. Jadi buat kita pun juga itu adalah salah satu bentuk sayang sama diri kita sendiri. Yang kedua adalah kita nggak ngebatin juga, gitu kan? Kita nggak ngebatin, artinya ya kenapa ya pasangan gue nggak nangkep kode gue gitu, dan akhirnya mungkin jadi akhirnya menimbulkan tension di dalam hubungan. Nah, itu kan salah satu benefitnya adalah peace of mind juga kan sebenarnya gitu, bahwa kita sudah menyampaikan apa yang kita inginkan, dan yang berikutnya adalah at least kita mendapatkan jawaban gitu. Karena kadang-kadang overthinkingnya kita itu adalah karena yaitu terlalu banyak skenario di kepala. Aku nggak tahu ya kalau misalkan orang lain, ini overthinking aku nih. Overthinking aku adalah memikirkan berbagai macam skenario di kepala yang belum tentu benar, yang sehingga akhirnya aku jadi nggak bisa tidur, aku jadi berlarut-larut sendiri gitu. Tapi at least kalau misalkan aku ngomong, udah, gue dapet jawaban ya, walaupun jawabannya no, at least menurut aku itu udah menimbulkan peace of mind untuk aku gitu loh, bahwa ya udah jawabannya memang enggak dan enggak apa-apa gitu. Terus juga kalau misalkan kita happy, mungkin kita juga pada akhirnya bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari juga dengan lebih baik. Ketika dalam urusan kerjaan, mungkin urusan mengurus anak-anak, ada yang bilang happy mom itu adalah yang baik gitu. Yang baik itu adalah yang ibu yang happy gitu. Karena kalau misalkan mau diobrolinnya dilanjutin lagi nih, ya kadang-kadang kan sebenarnya sumber permasalahan perempuan itu ya lebih apa ya, kita tuh selfless banget gitu, mikirin orang lain terus gitu kan, mikirin kepuasannya suami, mikirin anak kita, which is penting mikirin anak, tapi jangan lupa mikir juga kepentingan diri kita sendiri, seimbang jadinya. Nah, itulah mungkin akhirnya kualitas hidup kita kan juga jadi bisa lebih baik. Oke, tadi ada self love ya, kita jadi less overthinking, bring us peace of mind, itu loh dampaknya buat ketika perempuan udah berani untuk take the lead. Nah, itu tadi dari apa ya, sharing dari Mbak Ines. Nah, mungkin dari Mbak Maria boleh menambahkan kira-kira apa sih yang dari yang sudah kamu amati bersama Durex ya, apa sih biasanya manfaat
yang dirasakan atau dampak positif yang dirasakan perempuan ketika memang mereka udah mendapatkan message untuk berani untuk take the lead? Tentu tadi secara pembawaan sendiri pastinya perempuan juga jadi lebih berani mengambil keputusan dalam banyak hal gitu. Jadi nggak cuman keputusan-keputusan tentang dalam pekerjaan, tapi juga keputusan-keputusan untuk masa depannya, untuk dirinya sendiri, dan tentunya untuk hubungannya bersama pasangan. Itu pasti akan menjadi lebih percaya diri, bisa lebih cepat untuk mengambil keputusan. Dan selain itu juga tentunya akan bisa lebih lebih menarik untuk pasangannya, bisa lebih contohnya nih, misalnya ada seorang istri atau pasangan yang misalnya dia tuh bisa menginisiasi tadi memulai hubungan seksual duluan, atau misalnya sekedar ngambilin air minum ketika lagi nih kayak gini, lagi kerja online gitu ya, terus misalnya tiba-tiba dibawain segelas air minum gitu, yang biasanya air minum itu ngambil masing-masing. Nah tentunya itu juga pasti akan kerasanya beda. Misalnya mau dinner, tapi ternyata dinernya tuh yang ngajak perempuannya dulu, itu pasti rasa dinernya tuh beda. Yang biasanya dinner udah sering dilakukan, tapi ketika perempuan yang ngajak pasti itu rasanya akan berbeda, dan tentunya itu juga akan meningkatkan meningkatkan value dari perempuan itu sendiri gitu. Jadi tidak hanya sekedar menunggu, tidak hanya sekedar istilahnya disuruh ini, disuruh itu, menunggu diajak ini, diajak itu, tapi dia bisa menunjukkan kalau misalnya dia juga lebih mandiri, dia lebih independen, dan dia bisa lebih sama-sama take control and take charge dalam hubungannya. Oke. Aku tuh note banget tadi Mbak Tania tadi bilang bahwa ini tuh membantu perempuan untuk take the decision ya, jadi keputusan. Jadi nggak cuma soal hubungan di kantor misalnya, tapi kita belajar nih, perempuan jadi belajar untuk berani mengambil keputusan, lebih percaya diri. Menurutku itu poin yang sangat-sangat menarik, sehingga perempuan pelan-pelan juga bisa keluar gitu ya dari zona nyamannya. Tips ringkasnya nih Mbak Sharina untuk para ladies teman kumparan semua. Iya, jadi kalau soal masalah rejection issue gitu tadi udah dibahas ya sama Mbak Ines. Mungkin aku lebih ke topik kalau stigma yang udah kental banget, aku realize walaupun mungkin mereka udah nonton ini dan belajar dari literasi lain, mungkin yang sulit adalah feeling secure enough untuk take the lead kan. Malunya itu kadang yang susah dihilangin kalau kita belum mencapai level secure yang secukupnya gitu. Sebenarnya bisa tipis-tipis juga kok gitu, nggak harus yuk kita berhubungan seks sekarang, kan nggak harus selantang itu juga untuk take the lead. Bisa dengan mungkin yang kita bahas tadi, kode tipis-tipis itu bukan berarti tidak bisa kita use untuk benefit kita gitu. Kayak misalnya seharian kita bisa kode tipis-tipis ke suami, misalnya kayak tadi Mbak Tania bilang, kayak Toto ngambilin air atau apa, kode-kode yang di luar habit kita yang bisa bikin suami kita juga lebih tertarik, atau take the hand. Itu kan sebenarnya dengan kita memberikan kode tipis-tipis itu terus ujung-ujungnya berakhir di hubungan seks, itu juga mungkin suaminya akan berpikir, oh aku yang take the lead, padahal sebenarnya kita juga yang memulai set the mood gitu. Jadi untuk pikirin malunya, take the lead itu nggak harus seilmu pasti itu untuk ayo kita berhubungan seks. Banyak banget cara lain yang kita bisa pakai untuk latihan kita untuk take the lead. Start small lah intinya. Mungkin pagi cium dulu sama pagi atau apa di luar kebiasaan kita yang sedikit lebih ekstra untuk ngasih kode ke suami, oke, gue udah ready nih to have sex tonight gitu, or whatever it is. Kita bisa start small sesuai ke security-an kamu dan sekemampuan kamu gitu. Karena kan kalau hubungan seks beda sama kita lapar, terus kita makan, terus kita kenyang. Kita haus, kita minum, terus kita hilang gitu hausnya. Kalau hubungan seks, oh kita ingin berhubungan seksual, terus kita have sex, terus kita belum tentu terpuaskan gitu kan. Ya, tidak semudah kebutuhan lainnya gitu. Jadi memang kita harus mencari jalan-jalan pintas, jalan-jalan kecil, dan kita harus meng-Google Mapin diri sendiri gitu untuk mencapai level yang kita butuhkan dan inginkan gitu. Oke, ada banyak cara sebenarnya ya yang bisa kita praktekkan. Nah, aku pengen ke Mbak Tania, kan Durek sering banget nih sharing konten juga untuk tips bercinta gitu ya, tips untuk perempuan bisa take the lead. Mungkin boleh Mbak Maria kasih beberapa tips juga untuk teman kumparan semua? Ya, jadi dari kami tentunya kalau misalnya untuk memulai take the lead itu bisa dimulai dari hal simpel.
Jadi bisa dibilang kayak back to basic ya tadi yang seperti aku juga sudah jelaskan, banyak beberapa hal-hal yang sebenarnya sepele, tapi ketika kita yang memulai, itu pasti akan rasanya beda. Misalnya nih, yang kayak kalau udah suami istri kan juga udah jarang banget mengutamakan kayak selebrasi kecil gitu ya. Nah, tapi di sini bisa dimulai lagi, bisa di spark up lagi relationship and intimacy-nya. Itu misalnya ada selebrasi atau perayaan kecil. Nah, di situ istrinya atau perempuannya itu bisa inisiatif memberikan hadiah, misalnya hadiah kecil, atau misalnya bisa juga dimulai dengan selain tadi ya memberikan hadiah, yaitu memberikan memulai sesuatu kegiatan yang biasanya dimulai sama laki-laki, tapi ini perempuan yang mulai duluan. Contoh paling gampangnya kayak kemarin nih di misalnya di International Women's Day gitu ya, kayak biasanya kita yang berharap sebagai perempuan itu kita yang dimanja, di-treat, ini kan harinya gue istilahnya gitu. Nah, tapi justru malah di kesempatan itu misalnya kita yang ternyata lebih berani, karena ini harinya gue bisa lebih pede nih memulai sesuatu, melakukan sesuatu gitu. Jadi mungkin itu juga mindset yang kita harus sedikit lebih rubah. Kita harus lebih berani, harus lebih pede. Nggak apa-apa, it's okay for women to make the first move. Namanya juga first move, namanya juga pertama kali, ada gagalnya ada. Kalau berhasil ya syukur gitu kan, tapi ya nggak apa-apa, namanya juga first time, namanya juga first move, itu patut untuk dicoba, patut untuk dimulai. Gitu. Jadi bisa mulai dari hal-hal simpel sih kalau dari aku. Nah, kalau misalnya dari Durex sendiri juga sama, kita itu menyediakan alat kontrasepsi yang tentunya alat kontrasepsi modern dan juga aman untuk digunakan. Nah, itu juga mungkin bisa jadi salah satu tips, salah satu trik yang bisa digunakan, yang bisa dilakukan sama perempuan, misalnya dengan menginisiasikan, tadi Mbak Syarina juga sempat bilang, kayak mau mencoba varian yang baru. Itu bisa banget menjadi salah satu ide untuk spark up your intimacy gitu, untuk spark up your sexual life, karena pasti sensasinya juga akan berbeda. Dari semua pembahasan dan cicat kita tadi bisa disimpulkan bahwa perempuan juga bisa, tapi sebenarnya buat saya juga bukan juga bisa, tapi harus bisa untuk take the lead dalam urusan asmara dan seks. Jadi nggak hanya menduduki posisi top level dan leader pada pekerjaan atau karir, tapi perempuan juga bisa setara dan sama beraninya mengungkapkan dan mengutarakan apa yang kita inginkan saat bercinta. Hal ini sejalan juga dengan momen International Women's Day dengan tema Break the Bias, yaitu perempuan bisa lebih berani untuk take the lead. Nah, udah bukan zamannya lagi nih tunggu-tungguan, apalagi kode-kodean, terutama buat para perempuan. It's time for women to make the first move and take the lead, take charge and level up intimasi kamu dengan Durex Performa yang memberikan sensasi tahan lama bareng pasangan. Terima kasih banyak Mbak Ines, Mbak Syarina, dan juga Mbak Tania. Aku lupa banget bilang Happy International Women's Day. Harusnya kita tadi saling mengucapkan ya di awal. Senang banget rasanya. Ya, senang banget bisa berbagi hal informatif, edukatif, dan juga menarik buat ladies, sehingga kita bisa juga untuk mensupport atau mendukung perempuan gak cuman setara dalam hal karir atau kegiatan di luar rumah, tapi juga setara dalam hubungan asmara. Semoga pembahasan kita tadi bisa diterima positif buat para ladies di rumah dan juga memberikan manfaat. Sekali lagi thank you dan sampai jumpa di acara Kumparan Woman berikutnya. Bye-bye. Thank you, bye. Thank you, bye. Terima kasih untuk ladies di rumah yang sudah menonton Ladies Talk kali ini sampai akhir. Nah, keseruan Ladies Talk juga nggak berakhir sampai di episode kali ini, karena Kumparan sudah persiapkan yang spesial buat ladies semua dan sekaligus menjadi rangkaian acara Women's Week 2022 yang akan berlangsung pada tanggal 31 Maret mendatang. Jadi pantengin terus Instagram @kumparanwoman dan juga channel YouTube kumparan.com buat dapetin info lebih lanjut. Aku Fitria Sofiani dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu di acara Kumparan Woman berikutnya. Bye ladies.